Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Bapak di sini dalam rangka home learning di hari Rabu 6 Mei tahun 2020. Tetap semangat karena home learning ini sudah berlangsung selama 2 bulan ya. Kita harus tetap semangat melaksanakan home learning ini. Sebab home learning itu merupakan sama saja dengan kegiatan KBM tatap muka seperti biasa ya. Jadi mohon kepada kalian untuk tetap semangat dalam mengikuti HL hari ini dan hari-hari yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, tidak lupa selalu Bapak ingatin kepada kalian untuk tetap berada di rumah ya. Belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Jangan ada yang keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika ada keperluan yang mendesak, silakan keluar rumah, tapi terapkan protokol kesehatan yang benar ya. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita bisa kembali bersekolah seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini berupa materi pembelajaran tematik tema 9, subtema 3 pembelajaran 6 dapat kalian terima dengan baik dan dapat menjadikan bekal buat kalian di suatu saat nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang silakan kalian buka buku tematik kalian, tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Sudah dibuka semuanya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Baik, anak-anak, kita mulai belajar. Ya, kita perhatikan di sini ada gambar Dayu, Siti, Lani, dan Beni. Ya, mereka itu sedang berkumpul di rumah Edo dalam rangka mengerjakan tugas sekolah ya. Nah ini mereka sedang berkumpul ke rumah Edo sedang mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolahnya tentang apa? Tentang artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Nah jadi di belakang ini ada ayah Edo, ayah dan ibunya Edo ya. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi, Dayu, Siti, Lani, Beni, dan Edo, mereka sedang berkumpul mengerjakan tugas sekolah mereka terkait dengan materi mencari artikel di internet. Dan tidak sengaja ketika mereka berselancar di dunia maya, ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang iklan media elektronik ya, tentang yang disampaikan melalui audio visual. Yang audio itu berarti melalui suara ya, hanya suara. Itu ada di radio. Kemudian audio visual itu ada di televisi, di internet juga audio visual juga. Bahkan bisa juga hanya sebuah visual dan sebuah gambar saja. Seperti itu. Tujuan iklan sendiri adalah bersifat persuasif, mengajak kita. Jika iklan tentang produk, berarti mengajak kita untuk membeli suatu produk tersebut agar kita tertarik terhadap produk tersebut gitu. Seperti itu tujuannya. Jika iklan masyarakat, berarti itu adalah sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu hal yang positif gitu. Tidak ada hubungan dengan komersil atau penjualan dan lain-lain. Ya baik anak-anak, ini akur sekali mereka ya. Mereka ini terdiri dari berbagai suku bangsa, berbeda-beda agama, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda jenis rambut dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap bersatu
mereka tidak membeda-bedakan, karena perbedaan itu merupakan suatu hal yang menjadi takdir, ya, tidak bisa kita hindari yang namanya perbedaan. Tapi persatuan, kesatuan, kerukunan itu adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan atau kita usahakan sehingga dapat tercipta hidup rukun seperti itu, ya. Baik, kembali lagi ke iklan anak-anak. Ya, jadi ketika mereka itu adalah Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Nah, iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Nah, amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs. Nah, jadi kan kalau kalian sering membuka internet gitu ya, browsing di sebuah halaman internet, itu terkadang ada sebuah iklan terpampang. Ada iklan yang bentuknya hanya audio, suara gitu, ada, dan juga ada iklan yang bentuknya dengan hanya visual aja, atau ada yang audio visual seperti itu ya. Di internet itu ada seperti itu. Nah, tapi kebanyakan internet itu adalah iklan yang berbentuk visual, hanya visual saja seperti poster atau stiker gitu. Tapi bisa juga audio visual ya, iklan yang bergerak yang ada suaranya seperti itu. Nah, jadi iklan yang diamati oleh Edo adalah iklan tentang BPJS Kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan itu tentang mengingatkan ya kepada masyarakat bahwa bayarlah iuran JKN-KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, iklan ini memenuhi berbagai unsur iklan, diantaranya terdapat gambar yang menarik. Ya, di sini ada gambar logo BPJS Kesehatannya, kemudian ada gambar kalender gitu, seolah-olah kita harus memperhatikan tanggal tersebut gitu. Kemudian juga ada keterangannya ini suruh ngapain nih gitu kan. Kalau di sini kan jelas, di sini keterangannya nih bayarlah iuran JKN. Nah, sifatnya itu persuasif atau mengajak ya anak-anak seperti itu ya. Jadi iklan itu sifatnya mengajak, pada intinya mengajak seseorang untuk, kalau misalnya iklan bentuk komersil berarti untuk membeli barang tersebut gitu. Kalau layanan masyarakat berarti ya seperti ini layanan masyarakat, BPJS ini layanan masyarakat, mengajak masyarakat agar dapat membayar iuran JKN-KIS tepat waktu seperti itu ya. Nah, baik, dibuka lagi halaman 175. Anak-anak berdasarkan jenis iklan ya, berdasarkan isinya jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kita bisa tentang elektronik dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah iklan komersial, yang kedua iklan perusahaan, yang ketiga iklan layanan masyarakat. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar atau penjual ya, seperti misalnya iklan air minum, air mineral, kemudian iklan-iklan produk-produk misalnya makanan-makanan ringan, susu yang ada di televisi atau di internet yang sering kalian lihat. Kita bicara soal iklan elektronik. Nah, itu adalah iklan komersial gitu ya. Mereka memiliki memiliki dan menyajikan iklan tersebut dengan menarik sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya atau memilikinya. Seperti itu iklan komersial ya, hubungannya dengan motif ekonomi. Kemudian yang kedua adalah iklan perusahaan. Definisinya adalah iklan perusahaan yaitu iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, ini perusahaan ya. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Contohnya sekarang yang sedang gencar di televisi itu iklan layanan masyarakat itu tentang COVID-19 ya, tentang pencegahan COVID-19, kemudian tentang bagaimana sih cara menghindari COVID-19 itu ya kan. Kita sering melihat ada cuci tangan gitu, kemudian ada yang jaga jarak, physical distancing, tetap di rumah menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu
muncul sebagai iklan layanan masyarakat agar kita semua paham atau mengikuti anjuran pemerintah untuk cepat mengatasi atau memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 tersebut ya. Jadi sekali lagi ada 3 iklan. Pertama iklan komersial, yang kedua iklan perusahaan, yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Baik anak-anak. Jadi saat Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat nih. Namanya kepala orang berbeda-beda, pasti punya pendapat masing-masing ya. Perbedaan pendapat itu antara lain adalah Lani dan Beni dengan Siti. Nah, beda. Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat. Namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Ya, anak-anakku sekalian, yang namanya perbedaan itu kerap sekali terjadi. Perbedaan pemikiran, perbedaan konsep, perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Nah, jika ada masalah-masalah seperti itu, kelak ya entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, keluarga, nah marilah kita selesaikan dengan cara baik-baik. Amalkan sila keempat. Ya, ada sila keempat. Di situ tertulis bahwa kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kan di sila keempat itu menganjurkan kita untuk mengutamakan musyawarah untuk mufakat, seperti itu ya. Jika sudah mufakat, maka yang tadinya berbeda pendapat harus satu pendapat. Letakkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya, kerukunan di atas segalanya, sehingga tidak ada istilah kubu-kubuan itu. Ini kubu ini tidak ada gitu. Seperti itu. Ya, anak-anak sekarang baik. Coba perhatikan bagaimana sih cara menjaga hidup rukun. Nah, cara menjaga hidup rukun itu diantaranya adalah kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, tidak boleh kita mencela pendapat orang lain. Kita juga harus menghargai hasil karya orang lain. Ya, membina hubungan baik. Kemudian saling menghormati dan saling menyayangi. Walaupun berbeda-beda pendapat, berbeda suku bangsa, berbeda agama, dan berbeda warna kulit, jenis rambut, dan lain sebagainya, maka kita harus mengutamakan kerukunan, ya, persatuan dan kesatuan. Ingatkan semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Beda itu sekali lagi takdir. Persatuan dan kesatuan itu ada ikhtiar atau usaha yang harus kita laksanakan. Ya, mari kita jaga rumah kita bersama, jangan kita rusak hanya gara-gara kita berbeda. Perbedaan merupakan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Bersatu bangsa untuk memperkuat fondasi bangsa agar kita tetap bisa membangun Indonesia secara bersama-sama. Nah, baik anak-anak, manfaat pentingnya hidup rukun diantaranya adalah tidak adanya pertengkaran. Ya, jadi ada istilah itu satu musuh itu lebih banyak daripada 1000 teman gitu. Jadi janganlah kita bermusuhan, bertengkar gitu sesama bangsa Indonesia gitu, tidak boleh gitu. Kita harus tetap menjaga kerukunan seperti itu ya, tidak adanya pertengkaran. Kemudian yang kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Nah, keluarga nih hubungan antara ayah, ibu, anak gitu, ya itu menjadi harmonis. Kemudian hidup menjadi aman, tentram ya, kemana-mana damai juga di sini. Kemudian dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah manfaat dan pentingnya hidup rukun. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau misalnya kita punya musuh, kita kemana-mana tuh rasanya was-was, nggak enak ya. Coba bandingkan kalau kita punya banyak saudara di sini. Kalian kemana-mana
banyak yang kenal, banyak yang membantu gitu. Kan enak seperti itu ya, daripada kita bermusuhan lebih baik kita bersaudaraan. Ya, akibat yang tidak hidup rukun, apa yang terjadi? Nah, mudah terjadi pertengkaran anak-anak. Kemudian kehidupan menjadi tidak tentram, ya. Terus kemana-mana tuh dibayangi dengan rasa ketakutan, seperti itu. Mudah terkena hasutan orang lain, diadu domba nih. Mudah diadu domba. Wah, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita berantem. Ini tidak boleh. Kemudian terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Itu anak-anak. Jadi penting sekali hidup rukun itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup rukun itu merupakan fondasi dari karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Sama-sama ada teman sakit kita jenguk, ada teman kesulitan kita bantu. Kita berbeda pendapat, pecahkan masalah, musyawarah, ya kita ambil mufakat. Tidak saling egosentris, ya tidak boleh egosentris atau mementingkan kepentingan pribadi. Utamakanlah kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Kepentingan bangsa dan negara kita lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi kita sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi kerukunan itu lahir dari diri kita. Kita ciptakan dari diri kita. Mengapa? Karena Indonesia itu luas, suku budayanya banyak ya. Bahkan di Indonesia itu pun kalau kita bicara tentang kekhasannya itu, kita kan Indonesia itu dekat sekali dengan yang namanya batik ya. Batik pun berbeda-beda gitu. Batik pun berbeda-beda. Ada batik yang Megamendung, ada batik dari Pekalongan, ada batik dari Yogyakarta, batik Betawi, ondel-ondel, ada. Nah itu berbeda-beda. Nah perbedaan itulah yang menjadikan bangsa kita menjadi lebih kaya seperti itu. Nah jadi nih, mengenal batik Indonesia ya. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta dan Yogyakarta ya. Serta batik pesisir, jadi dibagi dua. Yang pertama batik klasik dan batik pesisir. Kalau batik klasik itu batik yang dari Surakarta dan Yogyakarta dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris. Pewarnaannya yang kalem serta lebih condong pada pewarna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Nah, jadi nggak sembarangan motif, tidak sembarangan gambar ya. Di situ motif tersebut sebenarnya memberikan pesan kita untuk berkumpul dan tetap bersatu. Itulah Indonesia ya. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Nah, jadi ada artinya tuh, Sido jadi, mukti hidup berkecukupan. Jadi kandungan makna motif Sido Mukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Seperti itu ya. Ini adalah batik dari Jogja dan dari Surakarta. Seperti itu ya. Kalau Jogja tadi dicontohkan batik grompol, kalau Surakarta batik Sido Mukti. Nah, teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Nah, jadi motif itu digambar dulu di atas kain tuh. Ya. Nah,
Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar, kemudian lanjutkan pemalaman pada isen-isen motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Nah ini ya tahapan-tahapannya. Pertama adalah ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar, jadi yang paling pinggir. Kalau kita bikin bunga tuh bunga yang paling pinggir tuh, itu namanya ngelowongi ya. Kemudian yang kedua adalah nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Kemudian yang ketiga adalah mbironi, pada dasarnya sama dengan nembok ya bukan nembok. Tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Kemudian yang ketiga adalah nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar itu belakangnya ya. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Tuh, seperti apa sih malam itu ya? Kalau kalian pernah lihat lilin ya, kalau pas mencari ya seperti itu ya. Cuman ini lebih ke patennya gitu, jadi nggak bisa hilang gitu, tidak hilang di kain. Nah, kemudian itu tadi kita bahas tentang batik klasik. Sekarang kita bahas batik pesisir. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna, mengabaikan makna simbolis, dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif Mega Mendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Itu anak-anak. Jadi itu adalah pembelajaran kita di tema 9 subtema 3 pembelajaran 6. Ya, anak-anakku sekalian, kita ambil kesimpulan. Ya, jika ada pertanyaan dari apa yang tadi Bapak jelaskan, silakan kalian bisa tanyakan di WA group. Ya, nanti akan Bapak jawab tentang apapun pertanyaan kalian. Ya, Bapak akan layani. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang tema 6, subtema 3 pembelajaran 6. Ya, kita sudah belajar tentang iklan. Ya, tentang iklan. Jadi iklan itu ada 3. Yang pertama adalah iklan elektronik ya. Iklan elektronik itu ada 3. Yang pertama adalah iklan komersial, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan, bagaimana menyikapi pendapat yang berbeda. Nah, dengan diadakan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri hidup rukun, diantaranya menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Belajar juga tentang manfaat dan pentingnya hidup rukun. Ya, tidak ada pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, memperkuat persatuan kesatuan. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana akibatnya jika tidak rukun, yaitu mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Kita juga tadi sudah belajar tentang batik anak-anak. Kita belajar mengenal batik Indonesia. Ada 2 batik. Pertama, batik klasik. Yang kedua, batik pesisir. Batik klasik itu biasa dikenal dengan batik Surakarta dan Yogyakarta ya. Kita juga tadi sudah belajar tentang bagaimana cara membuat batik melalui tahapan-tahapannya. Baik anak-anak,
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ada tugas buat kalian, yaitu tugas yang pertama adalah nih di halaman 174, tuliskan isi iklan di atas pada kolom berikut. Silakan kalian tulis isi iklan tentang BPJS ini isinya apa ya. Kemudian yang kedua adalah ini, silakan kalian jawab halaman 177 1 sampai 4 tentang hidup rukun. Nah, kemudian tugas yang terakhir adalah kalian buat batik ya. Boleh bebas milih batik klasik atau batik pesisir. Bikinnya tidak usah di kain, bikinnya di buku gambar. Tidak usah menggunakan malam, gunakan saja pensil ya, pensil dan alat gambar seperti biasa, ada krayon atau pastel. Silakan kalian gunakan motif-motifnya. Kalian bisa melihat contoh dari internet atau baju-baju batik yang kalian punya atau kalian miliki. Itu saja pembelajaran hari ini. Untuk tugas segera di-share hasilnya, pengerjaannya ya, karena akan Bapak rekap untuk dijadikan penilaian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, belajar dari rumah, jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Jika keluar rumah wajib menggunakan masker ya. Kita putus mata rantai pandemi corona ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.